Halo, Sobat Gus Afik. Kalian pernah dengar tentang Chongqing? Ini bukan nama obat flu ya, tapi nama salah satu provinsi paling menakjubkan di Cina. Di sini, ada banyak hal ajaib yang bakal bikin kita geleng-geleng kepala. Mulai dari kereta api yang menembus gedung, jalanan ekstrim yang bikin supir jagoan pun merinding, sampai bandara yang literally berada di puncak gunung. Pokoknya, kalau kalian suka hal-hal yang luar biasa, Chongqing ini wajib masuk wishlist. Yuk, kita ke poin satu persatu keajaiban di sana. Super proyek penyelamatan kereta api. Jadi ceritanya, di tahun 2018, jagat maya sempat heboh sama proyek konstruksi di tebing pegunungan yang super tinggi. Banyak yang menduga, wah ini pasti bakal dibangun hotel mewah atau tempat wisata keren. Ternyata salah semua. Yang mereka bangun adalah super proyek penyelamatan kereta api. Lah, kok bisa? Jadi begini, di bawah tebing itu ada jalur kereta api, dan suatu hari ditemukan retakan di dinding tebingnya. Nah, kalau ada retakan, berarti ada risiko batu-batu besar jatuh dan bikin si kereta jadi korban tak berdosa. Longsor juga bisa jadi ancaman serius. Solusinya? Ada yang usul jalurnya dipindah, tapi biayanya mahal banget. Bisa-bisa anggaran jajan bakpao insinyurnya habis. Akhirnya, dipilih solusi yang lebih praktis, pasang pagar jaring baja di tebingnya. Tapi jangan salah, ini juga bukan kerjaan gampang. Tebingnya tinggi banget, curamnya sampai 80 derajat. Mungkin kalau salah langkah, bisa langsung dapat tiket one way ke surga. Prosesnya, para pekerja harus bikin pijakan dulu di tebing, lalu pasang jaring pelindung pasif biar aman. Baru deh, dipasang jaring baja utama yang ditahan pakai barisan beton bertulang. Setelah 2 tahun kerja keras, proyek ini akhirnya selesai, dan jalur kereta pun aman. Bener-bener solusi yang out of the box, out of the tebing. Cina lagi-lagi bikin dunia geleng-geleng kepala. Dari rel kereta di tebing curam sampai bandara di puncak gunung, mereka nggak main-main soal infrastruktur. Berapa biaya yang dihabiskan? Ratusan miliar bahkan triliunan. Gimana bisa proyek segila ini terwujud? Simak selengkapnya hanya di Gus Afik Kimplit. Mereka rela keluarin dana ratusan miliar bahkan triliunan buat proyek yang gak cuma mahal, tapi juga penuh risiko. Kenapa mereka nekat? Yuk, kita bahas. Cina menghadapi tantangan besar dalam membangun konektivitas di wilayah pegunungan yang curam. Salah satu proyek yang bikin merinding adalah pembangunan rel kereta api di tebing-tebing tinggi. Bayangin aja, harus bikin jalur kereta di dinding gunung dengan struktur penahan yang tahan gempa, longsor, dan cuaca ekstrim. Gimana caranya? Insinyur Cina pakai teknologi mutakhir buat bikin dinding penahan super kuat, menggunakan kombinasi beton bertulang dan struktur tahan gempa. Bahkan, beberapa proyek ini dibangun di ketinggian yang bikin lutut lemas. Bukan cuma rel kereta, Cina juga membangun bandara di lokasi ekstrim. Salah satunya adalah bandara yang berdiri megah di atas gunung. Dengan landasan pacu yang dibangun di area terbatas dan curam, proyek ini butuh perhitungan super teliti. Jadi, kenapa Cina ngotot bikin proyek-proyek ekstrim ini? Ada beberapa alasan. Pertama, mereka mau memperluas konektivitas ke wilayah terpencil biar ekonomi makin maju. Kedua, untuk melindungi warga dari bahaya alam kayak longsor dan gempa. Dan yang ketiga, ini adalah bukti bahwa Cina pengen jadi pemimpin dunia dalam teknologi infrastruktur. Gak heran kalau Cina disebut sebagai rajanya pembangunan. Mereka gak cuma punya dana besar, tapi juga teknologi dan keberanian buat mewujudkan proyek-proyek yang kelihatannya mustahil. Dengan megaproyek yang terus mereka bangun, Cina menunjukkan bahwa gak ada yang mustahil selama ada inovasi dan tekad. Meski mahal dan penuh risiko, hasilnya bikin dunia terpukau. Gimana menurut kalian? Apakah Indonesia juga bisa bikin proyek sekeren ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bandara di puncak gunung. Nah, kalau kalian mikir bikin bandara itu harus di tanah lapang, di Chongqing beda cerita. Karena daerahnya pegunungan, mereka malah bikin bandara di puncak gunung. Bandara Wusha namanya. Bandara di puncak gunung. Nah,
kalau kalian mikir bikin bandara itu harus di tanah lapang, di Chongqing beda cerita. Karena daerahnya pegunungan, mereka malah bikin bandara di puncak gunung. Bandara Wushan namanya, dan letaknya di ketinggian 1771 meter di atas permukaan laut. Wus! Udah kayak pesawatnya mendarat di atas awan. Yang bikin lebih mind-blowing, sebelum bandara ini jadi, ada 7 puncak gunung yang harus diratakan dulu. Serius, ini kalau ada seminar, membangun di tempat tidak mungkin, orang-orang Cina pasti jadi pembicara utamanya. Bandara ini mulai dibangun tahun 2015 dan akhirnya diresmikan tahun 2019. Sekarang, kalau kalian naik pesawat ke sini, bisa menikmati pemandangan sungai Yangtze dan lanskap gunung yang epik banget. Asal jangan salah keluar pintu, entar malah skydiving dadakan. Jalanan ekstrim, uji nyali para pengemudi. Kalau kalian suka uji nyali, coba deh mampir ke jalan-jalan ekstrim di Chongqing. Salah satunya, ada jalan di bibir tebing yang super curam, bahkan beberapa bagian jalannya ada di dalam tebing. Bayangin aja, kalau bawa mobil di sini, salah setir dikit bisa langsung jadi penumpang burung elang. Ada juga jalan zigzag Lepisi, yang punya 18 tikungan tajam dan gak ada pagar pembatas. Ini jalan atau roller coaster sih? Jalan ini awalnya tanah biasa, tapi akhirnya dibeton pada tahun 2019. Kemiringannya sampai 43%. Jadi, kalau mau lewat sini, mending pastikan rem mobil dalam kondisi prima, dan mental juga harus baja. Penutup? Itulah beberapa keajaiban konstruksi yang ada di Chongqing, Cina. Dari proyek penyelamatan kereta api, bandara di atas awan, sampai jalanan yang bikin jantung pengemudi berdetak lebih kencang dari biasanya. Gimana menurut kalian? Keren banget kan? Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu betapa gokilnya infrastruktur di Chongqing. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Bye. Sebelum lanjut, silakan like, subscribe, share, and komen supaya tidak ketinggalan video-video Gus Afik berikutnya.